Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku ku serahkan bagimu. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hatimu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksimu, Allahmu, hambamu, wartakan kasih dan kebaikan Tuhan selama-lamanya. Ya, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pastor disapa ya. Ya, saudara-saudara, hari ini Jumat 25 September 2020. Inilah diri kami, hidup kami ya Tuhan. Pimpin aku di jalan-jalan-Mu Tuhan. Tenangkan batinku, sadarkan salahku, di mana yang saya harus berubah untuk bersimpuh, bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya kami menjadi alat. Amin. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hatimu, menyatakan kasih kebaikan-Mu, mewartakan kasih kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, CV, ya, Ana Hukum, Novemi, Herma, Pangemanan, Teresia Kurniawan. Salam sejahtera ya saudara-saudara. Ya. Kita semua tetap kuat di dalam kasih karunia-Nya. Deling, Rika, Andrew, Deborah, Yunika, Yohana. Ku merasa tak pantas di hadapan-Mu Tuhan, tapi Kau tak memakai orang benar, melainkan orang-orang berdosa hari-hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni salah Dan dosa. biarkan kita semua dipakai sebagai alatnya, sebagai warta kesaksian hidup kita. Amin. Pakaiku sebagai hamba-Mu. Ku mau menjadi alat-Mu. Hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, Wahyuningsi, Nurtiana, Deborah, Aditya, mari bersama-sama kita dalam kesempatan emas ini kita memuji-muji Tuhan yuk. Inilah hidupku, ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku Ku serahkan bagi-Mu, jadikanku baru di setiap waktu. Sama-sama katakan, ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku
sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksimu, mewartakan kasih kebaikanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Tuhan, inilah diriku, pimpin aku di jalan-Mu Tuhan. Tenangkan batinku, sadarkan salahku. Ajarku hanya bersimpuh di bawah kaki-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau menjadi alat-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan Yesus memberkati Inilah hidupku. semua kita yang dipulihkan Bapak Ibu hari ini. Hanya padamu. Mari berdiri menjadi saksi Tuhan. Tuhan, Saksi atas kebaikannya. ku yang Saksi lalai atas di kemurahan. hadapan-Mu ini. Rasanya tak mungkin menerima ampunan daripadamu. Tuhan, ku mau menjadi hamba-Mu. Karena dosa yang tak terputuskan daripadaku. Dan karena salahku, ku merasa tak pantas di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Kau tak memakai orang benar, melainkan Kau pakai orang berdosa sepertiku. Tuhan, ampuni salah dan dosaku. Tuhan, inilah hidupku. Pakaiku sebagai hamba-Mu. Ku mau menjadi alat-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pastor memberkati setiap pemirsa, pendengar dimanapun berada. Telinga, mata, hati yang diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih ya dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pastor ini kasihi. Apakah engkau pernah melihat atau mungkin kita pernah mengucapkan kalimat ini?
Aduh, kenapa ya badanku ini sakit semuanya? Aduh, kenapa penyakit ini kok tidak hilang-hilang? Jangan sampai kita menjadi apotik berjalan atau toko obat berjalan, atau menjadi tubuh yang bersarang penyakit. Hari ini adalah jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan itu. Karena isi Bible adalah sempurna. Dari penciptaan sampai keadaan bumi ini, kehidupan sehari-hari, sampai akhirnya bumi. Bible ini menjelaskan dengan baik, sangat amat baik. Maka bersyukur saudara-saudara kalau kita ini memiliki kitab suci ya. Kitab suci kita bukan untuk kita jadikan sebagai hiasan, tetapi itu adalah surat cintanya Tuhan Yesus yang memang kita harus baca. Pernah gak Anda lemas karena tidak makan? Pernah, Pastor? Ya. Demikian pun Anda sebetulnya, rohmu akan lemas ketika Anda tidak makan firman Tuhan. Baik. Renungan hari ini tertuju bagi orang-orang sakit. Dan tadi udah ada yang kasih komentar ya, banyak yang berkata pernah. Keluh kesah oleh karena penyakit tidak kunjung sembuh. Ada memang orang-orang tertentu ya, dan ini terjadi sama di lingkungan di mana pastor ada. Jadi ini sebuah rema kehidupan ya. Semisal ada orang yang masih, semisal saja contoh, orang itu masih merokok. Merokok itu kan sudah jelas ya, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3:16 berkata, tubuhmu itu baik Roh Kudus, jagalah ya. Makanya sebetulnya bukan cuma sekedar tidak baik merokok, tetapi juga makan berlebihan, obesitas juga tidak baik. Karena menjaga tubuh kita yang disebut rumah Roh Kudus itu adalah bagian tanggung jawab kita. Ya, termasuk juga miras, minuman keras, termasuk juga begadang, tidur tidak bertanggung jawab, atau tidur seenaknya, atau menggunakan tubuh ini sebagai alat kejahatan. Itu juga nggak benar. Itu juga tidak bertanggung jawab atas kepercayaan ilahi, yaitu kita adalah rumah Roh Kudus. Oke. Ya, jadi di sini jelas ya, bukan cuma sekedar rokok saja, miras, begadang, kita menggunakan tubuh kita sebagai alat kejahatan, atau hal-hal yang sifatnya nggak bertanggung jawab. Itu juga adalah suatu sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai rumah Roh Kudus. Oke. Tetapi semisalnya kita contoh kembali orang yang merokok. Orang merokok ini kadang-kadang pernah nggak Anda share, nasihati, care kepada mereka-mereka, ayo dong berhenti merokok, contoh. Ya. Biasanya mereka menjawab ya udah. 1, nggak bisa, sudah lama. Berikutnya, ya udah deh, pelan-pelan. Iya kan? Pelan-pelannya itu nggak tahu butuh berapa tahun ya. Nah, nyatanya kita ketemu apabila orang itu masih sehat, maka belum tentu dia betul-betul melakukan apa yang diucapkan, pelan-pelan berhenti. Justru ada semakin ganas. Ayo, jujur. Betul apa? Salah. Oke. Nah, tetapi ya ini kehidupan ya, dan kita mungkin pernah temuin. Apabila orang yang kita pernah sehati, atau orang yang sama, atau kita pernah kenal seseorang, lalu tiba-tiba orang itu mengalami sebuah sakit. Entah jantungnya berhenti, entah dadanya sesak, entah paru-parunya ada gangguan.
otomatis langsung orang tersebut berhenti merokok. Jadi sebuah keadaan-keadaan yang memang kadang-kadang ada yang menampar kita, itu justru baik mengingatkan, menegur, menasihati untuk perubahan. Iya. Jadi jangan Anda merasa hajaran, ajaran, teguran, templakan, bahkan tamparan itu selalu buruk. Di dalam kitab Wahyu 3 ini Pastor masih ucapkan ya, ini masih pembukaan dulu sebelum kita akan masuk daripada apa yang Pastor mau sampaikan kebenaran ini. Di dalam kitab Wahyu 3:19 berkata, siapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia akan dihajar, akan diajar, akan dididik. Jadi kalau saudara-saudara tidak mau dididik, engkau preman, engkau orang yang tidak terpimpin. Karena namanya anak ya, baik dia anak rumah, anak kandung, anak didikan, orang-orang yang ada di rutan, rumah tahanan, itu semua adalah sekolah kehidupan mendidik untuk menjadi baik. Apabila saudara-saudara, apapun agamamu, kalau engkau tidak mau terpimpin, terdidik oleh keimanan Anda, engkau menjadi monster yang sangat membahayakan. Ya. Setiap kita harus teachable. Teachable itu mau terpimpin, mau dididik, saudara-saudara. Jadi setiap didikan datang itu belum tentu hal yang sebetulnya mencelakai Anda. Tetapi Tuhan bisa pakai keadaan tamparan itu untuk menyelamatkanmu. Semisal ada orang tiba-tiba jantungnya berhenti, lalu diberi kesempatan hidup, dan dia akhirnya berhenti merokok. Itu kan bukti kasih Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang semisal dia penjahat, lagi buat kejahatan, lalu dia melarikan diri, lalu dikejar polisi, didor, mati di tempat. Itu kan celaka. Artinya, ya tidak tahu ya kalau di detik nafas terakhir dia mengucapkan sesuatu, doanya, tapi kan kita melihat itu naas. Ya. Jangan oleh karena kemurahan Tuhan itu diperpanjang, membuat manusia lebih cenderung, lebih asik, lebih lama, lebih menikmati pelanggaran. Kemurahan dan kesabaran Tuhan diberikan kepada manusia. Itu tidak untuk kita hidup seenaknya, tetapi untuk kita bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lebih baik menangis sekarang dan bertobatlah. Lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu, daripada menangis nanti dan menyesal, tetapi tidak ada ruangan untuk berbuah, apalagi bertobat. Kalau hari ini engkau menangis, jauh lebih baik, saudara-saudara, untuk pertobatanmu dan berubah, daripada hari engkau hihi hehe haha, muakak ketawa, tidak menangis, tidak merenungkan diri, tidak mau hidup bagi Tuhan, hidup bagi miras diri sendiri, kesenangan dosa, kedagingan, kesombongan, angku duniawi. You happy, tapi TTM, tunggu tanggal main. Suatu hari orang-orang ini akan menangis darah pun dan tidak berguna lagi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Berubah ya, ku pegang. Ya, pastor tidak mampu mengubah Anda kecuali Anda buat keputusan, saya mau berubah. Perubahan itu untuk Anda, saudara-saudara, supaya sisa umur yang Tuhan beri kesehatan, kesembuhan ini kita dapat mengasihi Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita.
Ku renungkan firman-Mu saat ini. Ku pegang perintah-Mu. Tuhan, Engkau tahu jauh di dalam hati setiap pendengar dan pemirsa. Mereka merindukan lawatan, mereka rindu mujizat-Mu. Dan ini adalah aliran mujizat. Ini adalah pintu terbukanya mujizat bagi Anda. Berubahlah. Demi kasih Tuhan, berubahlah. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, itu tadi pembukaannya. Sekarang kita masuk pembacaan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 38 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Hanyalah untuk sisa umur hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hati Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sabda firman Tuhan akan dibacakan, dan kita semua siap menjadi orang yang terbahagia karena mendengar firman Tuhan. Pastor mulai membaca ayat 4 dari kitab Mazmur 38. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Ini yang menjadi nats, teks, judul, apa yang kita mau dengar. Dan mungkin Anda sudah jawab tadi, aku pernah mengucapkan itu. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Tidak ada yang sehat pada badanku. Tidak ada yang sehat pada diri seseorang itu. Kenapa? Why? Oleh karena amarah. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulang oleh karena dosa. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku sendiri. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-luka berbau busuk, bernanah. Ini bisa diabetes basah, bisa sakit kulit, bisa juga autoimun, bisa juga HIV, AIDS, sistem kekebalan tubuhnya itu antibodinya udah habis. Sehingga dengan hilangnya antibodi itu, semua bakteri sangat suka menumpan di tubuhnya. Dan tubuhnya menjadi sarang bakteri. No! Itu nggak berlaku bagi saudara yang menyaksikan channel ini hari ini. Tubuhmu bukan sarang bakteri dan bukan sarang penyakit. Setiap pendengar, pemirsa, Anda bisa share, bagikan video ini. Dan ini Pastor declare, tidak berlaku bagi Anda yang menyaksikan pelayanan ini, doa ini, channel ini, program ini. Tubuh Anda tidak ada lagi autoimun, tidak ada lagi HIV, tidak ada lagi sakit kulit, tidak ada lagi alergi. Tuhan sudah menyembuhkanku dari alergi. Tuhan sudah menyembuhkanku dari komplikasi. Maka yang disampaikan dalam program ini bukanlah informasi, tetapi impartasi. Yaitu sebuah kesaksian hidup bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan. Amin. Sekalipun luka yang berbau busuk, kulit yang sudah divonis cancer atau tumor yang membusuk, tumor yang membusuk itu in Jesus name mengering, membaik, dipulihkan. Anda silakan ulang barusan doa bagi orang-orang
yang terkena tumor yang sampai bernanah-nanah, rusak itu, doa tadi itu menolong, menyembuhkan dia. Ya, pastikan doa tadi itu Anda share kepada orang-orang yang sakit tumor. Ya, luka-luka di kulit yang gatal-gatal digaruk itu ya, ditahirkan. Anda yang menyaksikan ini, yang ada luka di tubuh Anda, alergi, luka nanah, busuk, kulit yang iritasi, ya, dikit-dikit digaruk sudah luka. Saat ini kesembuhan turun pada kulit Anda. You heal in Jesus' name. You heal in Jesus' name. You heal in Jesus' name. Baik, pastor lanjut ya. Luka-luka itu berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohan. Terbungkuk-bungkuk, bongkok-bongkok, jalan tertunduk, bukan karena rendah hati, tetapi karena penyakit. Sepanjang hari berjalan dengan murung. Sepanjang hari berjalan dengan kesedihan. Sepanjang hari berjalan dengan duka cita. Ini ada yang sakit pinggang di sini, ya. Sebab pinggang-pinggang yang radang daging, tubuh, badan tidak sehat. Karena pinggang itu encopegelino atau radang ya. Kalau bicara soal ini, kalau tidak salah sekitar 2 minggu lalu, pastor kan jatuh. Waktu kita rintis itu pembuatan tangga, pastor jatuh 2 kali. Dan waktu jatuh sekian menit itu tidak apa-apa, ya, hanya yang luka sepatunya. Ya, bukan kulitnya nggak ada yang darah. Tetapi beberapa menit atau sekitar 1 jam, tiba-tiba di bagian pinggang ini seperti lock, terkunci. Lalu mulai masuk suara-suara syaraf kejepit. Ya. Nah, setelah suara itu masuk di pikiran pastor, lalu mulai muncul jangan. Lalu mulai merasuk, melemahkan. Mulai muncul saudara-saudaranya yang melemahkan itu. Bagaimana kamu melayani penyembuhan kalau kamu sendiri pinggang itu terkunci? Jadi terkunci ini saudara-saudara, meskipun kepala, tangan, kaki bisa goyang, tapi beda di bagian pinggang di belakang itu terkunci. Anda mungkin sebagian nangkap maksud pastor, sebagian mungkin tidak mengerti. Terkunci. Lalu mulai masuk pikiran-pikiran yang saudaranya, karena kita udah mulai buka pintu untuk rasa momok ketakutan itu datang. Ya, ini juga menjadi misteri saudara-saudara, bagaimana nanti akhir hidup Pastor Andy ini. Namun harapan dan doaku kepada Tuhan Yesus sampai ku menutup mata, saya tetap setia deh. Nah, ketika kekakuan di tulang belakang pastor waktu itu, di seputar pinggang ya, jadi pinggang itu betul-betul terkunci. Nah, disinilah saya menerapkan
sekali-sekali kan untuk diriku sendiri. Kalau untuk mendoakan orang, hampir setiap hari saya melakukan ini, yaitu mendoakan aliran kesembuhan. Dan oleh rahmat Tuhan, setiap hari ada ribuan orang-orang sakit mengalami pemulihan, keajaiban, kesembuhan. Dari tangan yang kemarin habis ikut numpang cor-cor sedikit, dari tangan ini yang tangan biasa juga tidak juga terlalu halus, tangan ini agak kasar lah ya, karena pastor ini orang hari-hari di jalan. Tapi tangan ini yang terurapi. Jadi prinsipnya bukan tangan siapa, tetapi terurapi oleh siapa, itu paling penting. Ya, kalau seseorang terurapi oleh Tuhannya, itu akan membawa banyak mujizat. Ya, jadi saudara, makanya berbondong-bondong Anda semuanya, Anda perlu buat keputusan, dekatkan hatimu kepada Tuhan Sang Pencipta. Dia sumber. Saya, orang yang melayani, itu hanya sarana, hanya alat, hanya corong, hanya saluran, hanya pipa saja. Dan dari tangan ini, tangan yang biasa, tapi saya tahu kepada siapa yang mengutusku, kepada siapa yang saya percaya. Maka tangan yang terurapi ini saya letakkan di bagian pinggang belakang, dan saya perkatakan, touch in Jesus name. Apa yang saya buat kepada orang yang saya layani, itu adalah sebuah warna yang Tuhan berikan di dalam pelayanan. Anda tidak perlu ikut-ikut warna pastor. Ngomong touch, Anda nggak perlu. Anda ucapkan saja bahasa Indonesia, jamah, atau lawat, atau Tuhan sembuhkan. Tapi kalau kata Tuhan sembuhkan, sebetulnya itu kurang pas juga. Karena Tuhan itu adalah penguasa, bukan kacung Anda. Kadang-kadang kita punya konsep ini sangat jauh dari kebenaran yang hakiki. Ya. Orang datang minta Anda doakan, Anda perintah-perintah Tuhan, sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan itu penguasa, bukan kacung Anda. Ya. Anda yang sudah dipercaya Tuhan, sudah diberi otoritas dari Tuhan, tunaikan, lakukan, laksanakan perintah itu, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita jangan menjadi orang yang latah. Doa yang salah diwariskan turun-temurun. Padahal itu kurang tepat. Doa tanpa pengertian yang benar. Tuhan, lawat dia. Tuhan, kadang-kadang ini doa-doa yang dulu pastor buat itu, tapi sekarang berubah. Dulu, Tuhan, kirimkan berkat-Mu untuk rumah tangganya. Tuhan, jamah hatinya. Tuhan, kasih jodohnya. Ayo, pernah nggak doa-doa gitu? Tuhan, berkati usahanya. Ingat loh, Tuhan itu penguasa, bukan kacung Anda. Kita ini kan hamba Tuhan. Kita dong lakukan pekerjaan yang dipercayakan. Jangan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, kasih jodoh dia, kasih anak dia. No, ya, kalau Anda yang lihat ini, Anda terberkati, Anda berubah. Ya, jangan kita terus-menerus mewariskan pola cara doa, liturgi doa yang kurang tepat. Ingat, Tuhan itu penguasa, Dia raja. Miliki sikap hormat kepada Dia. Kalau Anda percaya sebagai orang yang sudah menerima roh Tuhan, Roh Kudus, lakukan dengan setia. Semisal pastor ini suruh staff ya pergi belanja, kasih uang 1 juta. Sudah jelas ada catatan, beli Superme, beli ini, beli ini, beli ini. Sampai di minimarket itu, dia tinggal menjalankan. Uang sudah ada, catatan sudah ada. Tinggal beli, bayar, kasir, pulang. Tapi kalau misalnya orang itu tidak mengerti apa yang diperintahkan, dia ke minimarket, lalu dia telepon sama saya. Dia berkata, pastor, tolong dong tawarkan, tolong dong bayarkan, tolong dong
kasih tahu kasirnya supaya kasih diskon. Saudara, siapa yang disuruh siapa? Dia kan disuruh sebagai staf untuk pergi belanja. Udah dikasih uang, udah dikasih catatan. Tinggal menunaikan. Ini yang ngomong barusan ini, pasti banyak ini yang tidak terima ini. Tapi ini pencerahan bagi Anda, saudara. Ya, apakah pastor sok? Tidak. Pastor menjalankan amanat, melakukan perintah. Jadi bicara soal menyembuhkan orang sakit, ya, memberitakan Injil Kerajaan Surga sebagai penginjil, itu amanat, bukan kesombongan. Kadang-kadang kita itu rendah hati di atas gunung. Padahal sebetulnya kita itu apa ya? Wah, kalau bahas ini nanti ke personal. Oke, tidak. Begini, miliki pengertian bahwa kita sudah diberikan Tuhan mandat. Oke ya. Jadi pastor buat apa? Pastor nggak suruh Anda, tapi saya mau cerita tentang apa yang saya lakukan. Ketika saya melihat ada orang kerasukan roh jahat. Kalau dulu saya katakan, Tuhan, bebaskan dia. Ya, karena Tuhanku itu baik dan penuh kasih. Hanya geleng-geleng kepala aja. Aduh, banyak perintah anakku satu ini. Tapi sekarang setelah saya mengerti mandat itu, ketika melihat ada orang kerasukan roh jahat, saya katakan, saya perintahkan kamu out. Karena otoritas sudah Tuhan berikan. Ada orang terikat oleh penyakit kecemasan, nggak bisa tidur. Saya bebaskan kamu. Free. In Jesus' name. Nah, di dalam kuasa Yesus Kristus. Ya. Wah, itu tadi tambahan saja, saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat rema dari tambahan ini, bahwa kita sudah punya otoritas. Nah, atas pengertian ini, kenapa pastor share ini? Oh ya, karena pastor saksikan tentang bagaimana pastor ketika jatuh ini terkunci. Dari tangan ini, ya, saya tumpangkan di bagian pinggang saya. Saya berkata, touch. Bahkan sekarang pun saya ngomong gini, touch. Kestrum loh pastor ini, sekarang ini. Padahal pastor ngomong gini cuma kasih ilustrasi. Kuasa itu bukan halusinasi. Kuasa Tuhan itu real. Lebih real daripada tayangan Anda menyaksikan sekarang ini. Kenapa bisa demikian? Karena tayangan ini sejam akan di-close dulu dan nanti next day akan dibuka lagi. Tetapi kuasa Tuhan itu menyertai Anda. Immanuel, Tuhan yang menyertai Anda. Dan sejak hari itu, saya heran dan tetap heran. Ajaib, tiba-tiba kunci yang itu, yang lock, unlock, terbuka. Dan saya bisa sekarang goyang, tanpa ada batasan terkunci pinggang saya. Yang terberkati, tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Hore! Yeay, hore! Itu Tuhan yang tertulis dalam Bible. Ya. Jadi saudara-saudara, lakukan dengan pengertian benar. Nanti pastor, saya doakan orang kerasukan roh jahat nanti nggak pergi, nanti setan nggak keluar. Kalau nggak keluar kenapa? Saya yang keluar dong. Iya, karena kita sebetulnya belum memiliki pengertian yang benar. Ini sama ya, kalau seorang yang dipercaya menjadi sama pimpinannya untuk menawarkan sebuah pelayanan, tapi staf itu tidak menguasai sistemnya. Maka ketika ditanya macam-macam, tunggu dulu ya, ditanya bagaimana ini spesifikasinya, tunggu dulu ya, saya tanya bos saya, berapa ini, misalnya ini, oh tunggu dulu ya. Tidak deh, kita tidak disebut Kristen begitu. Ya. Siapa itu Yesus Kristus ya? Tunggu. Aku tanya Pastor Andi dulu ya. Katanya orang Kristen doanya bisa menyembuhkan. Tunggu dulu, bukan saya. Mungkin itu pendeta. Tidak, di channel ini semuanya terberkati. Di channel ini semuanya anak Tuhan. Yohanes 1:12.
Anak Tuhan diberi kuasa yang sama. Jadi yang bisa menyembuhkan orang sakit bukan cuma Pastor Andy saja, tapi semua orang percaya diberikan kuasa. Nah, kuasa ini Anda pakai untuk apa? Untuk menolong orang, untuk membesarkan gereja Anda, atau untuk melayani berita Injil dengan efektif turun ke jalan-jalan, Anda yang pakai. Nah, nanti sang pemilik kuasa ini yang akan meminta pertanggungjawaban. Jadi antara kita Bapak Ibu sekalian, tidak perlulah kita ketika pastor menyembuhkan orang sakit, lalu yang gereja lain berkata, ini sihir, ini sesat. Ya, Anda mau ngomong apapun juga tidak akan mengubah kebenaran. Cara pandang Anda tidak akan mengubah kebenaran. Kebenaran itu berdiri sendiri. Dan kebenaran itu datang dari Tuhan, Sang Pencipta. Dan suatu hari kelak, Sang Pencipta, pemilik kuasa ini yang sampai hari ini pastor lakukan dengan setia. Sekalipun mungkin masih dalam pembatasan ya, tapi pastor tetap dipertemukan orang-orang sakit, pastor melayani mereka dalam jumlah terbatas dengan protokol kesehatan pastinya. Saya melakukan ini karena ini adalah panggilan hidupku. Ini bukan cuma sekedar tugas. Kalau tugas itu 8 jam tugas, 8 jamnya itu tidur, tidak tugas. Tapi ini panggilan. Dan saya mau Anda mengerti dan merespon panggilan yang sama. Bahwa engkau punya kuasa. Imanmu harus berbuah. Jadi dalam kesempatan saudara-saudara, Anda yang sakit pinggang ya. Ayat 9 dari Mazmur 38. Anda yang sedang lemah tubuh, bahasa Bible, kehabisan tenaga, dan remuk redam, putus asa. Ya. Yang berdebar-debar jantungnya, degup jantung. Hati-hati ya yang namanya sakit jantung. Maka kembali lagi pastor ingatkan bahwa umur itu di tangan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita untuk mari menjaga kesehatan kita. Ya. Semisal tadi pastor mengulang, ada orang-orang yang merokok disarankan berhenti, tidak bisa. Tapi ini terjadi di hari-hari pastor melihat sendiri. Tiba-tiba, pem! Jantungnya terserang, ada kelemahan, sesak, dadanya nyeri. Dan ternyata hari ini kalau tidak salah sudah 4-5 hari orang itu berhenti merokok. Kenapa berhenti merokok? Iya pastor, jantung ini sesak. Puji syukur ada kesempatan. Ya, ada kesempatan untuk berubah. Jadi kadang-kadang teguran itu untuk kita berubah. Ya, teguran itu kalau memang tujuannya baik itu kita dengar, saudara. Ya, mari kita sama-sama berubah. Bapak Ibu sekalian yang ada mampir di channel ini, yang mau mengganggu, mengusik dengan keyakinan lain, go in Jesus name. Ya, ini waktu jam Anda untuk beribadah mungkin dengan keyakinan Anda. Jadi tidak usah mengusik. Ya, nanti masing-masing kita berbuah yuk. Masing-masing amalkan ajaran kita dengan penuh kasih. Baik. Ya, pastor tadi baca ada komentar-komentar yang sepertinya itu nyeleneh gitu. Kan kasihan. Udah Anda terbuang pulsa, data, tidak dapat berkat, tapi nyeleneh, malah kena kutuk nanti. Ya, saudara-saudara, sekarang kita masuk ayat 12. Kondisi-kondisi buruk itu, bahkan sahabat-sahabat, teman-temannya menyisih karena penyakit. Orang-orang dekatnya bahkan menjauh. Orang-orang ingin mencabut nyawanya. Orang-orang mengutuki dia supaya cepat mati. Orang-orang yang mengikhtiarkan celaka.
orang-orang yang memikirkan kehancuran, dan orang-orang yang merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tidak kebetulan ayat ini berbicara, jadi yang nongol sekarang ini, yang mau merancangkan tipu daya, bertobatlah segera sebelum maut menjemput Anda dan Anda nangis darah, menyesal, tak berguna. Ya. Hari ini kita mau berubah. Sekarang kita baca ayat yang ke-14 dan 15 ya. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Sedemikian jauh Petrus membaca ayat-ayat suci firman Tuhan hari ini. Apakah engkau mengalami keadaan-keadaan sakit yang tidak berhenti? Ataukah Bapak Ibu memiliki kenalan yang sakitnya, badannya semuanya mengalami penyakit? Mari membawa dia di dalam doa. Karena dari pembacaan kitab suci ini, saudara-saudara, di dalam ayat 15 ya, di sini ada solusinya. Dan solusinya adalah mari datang berharap, berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjawab doamu dan menjamah tubuhmu. Dan kalau hari ini engkau berdoa dengan sungguh-sungguh percaya, sangat tidak mustahil hari ini juga sakit penyakit di tubuhmu, badanmu yang tidak ada yang sehat, sakit melulu, hari ini juga disembuhkan. Let's pray. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Anda yang mau berdoa bersama pastor saat ini, boleh angkat tangan saudara-saudara. Ya Tuhanku, ya Tuhan. Setiap orang-orang yang datang kepadamu hari ini, biarlah mereka melihat kemuliaan. Tempat di mana suara doa terdengar ada hadirat Tuhanku yang suci, yang kudus. Berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Berdoa di dalam nama Yesus ada perubahan. Maka terimalah semua ini di dalam nama Yesus. Sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh Anda sejak hari ini. Dan saya perintahkan setiap kelemahan, dengar perintah saya. Out! Free in Jesus' name. Cek tubuh Anda. Bangunlah dari kelemahan Anda. Yang terbaring sekian lama, duduklah. Yang tidak bisa berdiri sekarang, berdirilah. Aliran kesembuhan dalam nama Yesus sedang mengalir ke tubuh Anda. Orang-orang yang tidak bisa tidur, lihat ke depan. Touch in Jesus. In Jesus' name, you free. Malam sebentar, malam pertama engkau akan tidur terbaik. Nanti kesaksian demi kesaksian akan naik pastinya. Orang-orang yang tangannya
tidak dapat terangkat oleh karena sakit, angkatlah sekarang. You free in Jesus' name. In Jesus' name, saya perintahkan setiap orang-orang yang menyaksikan ini ataupun yang mendengar, yang terikat oleh roh-roh jahat, roh kegelapan, dengar perintah saya. Roh kegelapan, roh terkutuk, roh jahat, setan, sekarang juga saya perintahkan, go! Tinggalkan tubuh mereka. Karena di tubuh mereka hari ini ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Surat Galatia pasal 6 berkata demikian. Di tubuh Anda hari ini ada materai tanda-tanda milik Yesus. Free. Pengharapan dalam Tuhan Yesus adalah pasti. Setan menaruh keraguan saat ini. Go! Kebimbangan, out! Be the spirit. Manusia roh, bangunlah. Dan kelemahan itu sudah pergi. Ada kesaksian masuk yang harusnya di kemo dibatalkan. Ada kesembuhan. Ada kesaksian masuk, aku sudah sembuh, ajaib. Ada kesaksian masuk, saya dipulihkan, ajaib. Ada kesaksian masuk, kesaksian demi kesaksian. Kalau pastor membaca berjam-jam, yang paling penting Anda menghidupi firman ini. Maka engkau tidak lagi perlu membaca kesaksian orang lain, tapi hidupmu dan hidupku akan menjadi kesaksian. Saudara menerima kesembuhan hari ini? Saudara terberkati hari ini? Pastor terberkati. Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, aliran kesembuhan sudah menjamah setiap pemirsa yang mendengarkan dengan simak baik-baik ajaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan pelayanan ini, media ini, kesaksian ini hanyalah untuk menyenangkan. Hati Yesus ada di setiap pemirsa, pendengar, dimanapun berada. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat masuk hari ini, hari yang baik, sangat baik, yang diberkati Tuhan bagi Anda semuanya. Sudah terberkati. Anda bisa mendukung program ini dengan membagikan tautan. Anda bisa mendukung program ini dengan like, subscribe, dan juga share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lewat pelayanan ini lebih banyak orang-orang sakit yang dapat tersembuhkan. Amin. Shalom, Pastor pamit ya.